أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا رب زدنا علما وفهما يا رب العالمين اللهم لا تستبدلنا اللهم استخدمنا في دينك لا تستبدلنا اللهم استعملنا في دينك لا تستبدلنا العالمين اللهم اغفر لنا وارحمنا في دارين اللهم اغفر لنا وارحمنا في دارين اللهم اغفر لنا وارحمنا في دارين اللهم اجعلنا وليك واجعلنا من علمائك الصالحين اللهم اجعلنا وليك واجعلنا من علمائك الصالحين اللهم اجعلنا وليك واجعلنا من علمائك الصالحين اللهم ارفع درجاتنا فوق كل الانام كما الامر كله نسالك ان تسخر لنا جميع الاشياء وان ترفع وجودنا وان تخبر اعناكم متكبرين وصلى الله على سيدنا محمد حبيب قلبي ونور عيني وانس روحي صلاه تكون له نورا ونكون به نورا نقرا سورتي الفاتحه والاخلاص silahkan. Apakah ada pertanyaan tentang pertemuan kemarin? Ada pertanyaan atau tidak? Apaan Ustadz? Mau Tamam. bertanya, Silahkan. maksud fi'il madi naqis itu apa Ustadz? Fi'il madi naqis maknanya kamu tahu kaidah ini ya. Setiap kata kerja harus mempunyai subjek ya. Ini kaidahnya. Setiap kata kerja harus mempunyai subjek. Jadi setiap kata kerja yang mempunyai subjek itu kata kerja tam, kata kerja lengkap ya. Jadi kalau ada kata kerja yang tidak mempunyai subjek, kata kerjanya naqis, ini tidak penuh. Kenapa? Karena tidak mempunyai subjek. Itu maksudnya dengan naqis. Paham Ukti? Ya Ustadz, paham. Syukran Ustadz. Mulai itu terlihat pada kana, karena ismu yang terletak setelah kana itu namanya ismu kana, bukan fa'il, bukan subjek, tapi ismu kana. Ismu yang kedua itu adalah khabar kana. Oke, jadi ismu yang terletak setelah kana, ismu kana bukan subjek. Karena kana itu dinamakan fi'il naqis, bukan fi'il tam. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ada pertanyaan lain? Tidak ada Ustadz. Ukti Azizia ada pertanyaan? Oke, teman. Kalau tidak ada pertanyaan, Ukti Dewi, silakan bacanya. Hari ini kita mulai dari An-Nakra. Dari Nas. Oh, babun nak. Ya, Babu Nas. Ya, Tapi langsung di wan nakirah. Enggak. Dari Babu Na'ati. Babu atas itu ya, dari awal. Bismillah. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fi ad-darain amin. Babun na'ti. An-na'tu tabi'un lil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa khufdihi wa ta'rifihi wa tankirihi. تقول قام زيد العاقل ورأيت زيدا العاقلة ومررت بزيد العاقل والمعرفة خمسة أشياء الاسم أشياء خمسة أشياء
من الصرف. والمعرفة 5 أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العلم نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس. Oke, tamam ya. Terima kasih Ukti. Barakallahu fikum. Silakan silakan Ukti Hawa. Kalau dibacanya. قال المصنف رحمه الله: باب النعت. النعت تابع للمنعوت في رفعه ونسبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول: قام زيد العاقل ورأيت زيدا العاقل ومررت بزيد العاقل. والمعرفة 5 أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العلم نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس. Oke, tamam. Terima kasih Ukti. Barakallahu fikum. Oke, silakan Ukti Arum. Ulangi bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Babun na'ti. An-na'tu tabi'un lil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tankirihi. Taqulu: qama zaidun aqilu wa ra'aitu zaidan aqila wa marartu bi zaidin aqili. Wal ma'rifatu 5 asya'a: al ismul mudmaru nahwu ana wa anta, min hadhil arba'ah. Wan nakiratu kullu ismin syai'in fi jinsihi la yahtasu bihi wahidun duna akhara, wa taqribuhu kullu ma salaha dukhulul alifi wal lami alaihi nahur rajuli wal fars. Tamam Ukti. Terima kasih. Barakallahu fikum. Oke. 3 orang cukup ya.
Hari ini kita mulai at-tawabi'. Saya kedengaran atau tidak? Halo, Terdengar Ustaz. Terdengar, Ustaz, terdengar. at-tawabi' itu jamak tabi', artinya pengikut. Yani ada beberapa isim atau beberapa kata yang hukumnya mengikuti hukum yang sebelumnya. Oke, contoh seperti kata ini, ja'a Muhammadun. Ja'a Muhammadun artinya Muhammadun telah datang. Oke, kalau Muhammad itu mempunyai sifat, mungkin sifat apa? Sifat apa? Muhammadun mungkin cerdas, oke? Al-akilu, al-akilu. Al-akil ini mengikuti ismi yang sebelumnya. Mengikuti ismi yang sebelumnya. Dari apa? Dari Arabia. Kalau ini ma'rifah, kalau ini ma'rifah, ini juga harus jadi ma'rifah. Oke. Kalau ini nakro, ini juga harus jadi nakro. Kalau ini marfu, ini juga harus jadi marfu. Kalau ini mansub, ini juga jadi mansub. Ini isim yang kata yang kedua di sini yang mengikuti ini. Oke, dalam i'rabnya kalau ini mufrad, kalau ini juga mufrad, ini juga jadi apa? Mufrad. Dan kalau musanna jadi musanna. Hanya mengikuti ini saja. Dia tidak punya hukum masing-masingnya. Dia harus mengikuti ismi yang sebelumnya atau kata yang sebelumnya. Itu yang maksud dengan at-tawabi, yakni kata-kata yang mengikuti yang sebelumnya. Oke, itu maksud dengan at-tabi. Maaf kok sebentar ya. Dan at-tabi itu ismu yang biasa mengikuti yang sebelumnya itu atau kata yang mengikuti yang sebelumnya itu ada berapa? At-tawabi. Yang pertama ada na'at. Itu sifat. Itu sifat ya. Yang kedua ada atf. Oke. Yang ketiga ada badal. Yang terakhir ada taukid. Ini empat ini yang mengikuti ismu yang sebelumnya atau kata sebelumnya. Oke, tapi sebelum kita mulai ini, seharusnya kita tahu apa yang maksud dengan an-nakra wal ma'rifah dulu, karena itu dibutuhkan dalam al-i'rab di sini, dalam at-tawabi itu.
An-nakratu wal ma'rifah. An-nakratu wal ma'rifah. An-nakratu maknanya yang bermakna umum, sedangkan ini yang tidak bermakna umum, Tapi dulu kita mulai dengan al-ma'rifah dulu, karena ada sekitar 5 hal yang termasuk al-ma'rifah. Setiap kali kita lihat hal-hal ini itu termasuk al-ma'rifah, kita bisa tahu kita itu termasuk al-ma'rifah saja ya. Oke. Yang pertama di sana katanya ad-dhamir. Al-ma'rifah itu yang pertama itu ad-dhamir. Ad-dhamir. Yang kedua, yang pertama ad-dhamir, yang kedua al-isyarah. Oke, ini dhamir itu kata ganti. Oke, al-isyarah itu kata tunduk. Oke, yang ketiga di sana adalah apa? Adalah al-mausul, ismul mausul ya. Kata sambung. Setelah itu ada yang bisa menerima al itu, oke, atau yang bisa menerima al. Yang terakhir yang didhafatkan kepada salah satu ini ya, oleh idhafah Yani setiap dhamir itu ma'rifah, setiap isyarah itu ma'rifah, setiap mausul itu ma'rifah, setiap kata, ini kata benda yang mempunyai al itu ma'rifah juga, yang didhafatkan ke salah satu ini juga ma'rifah. Contohnya, kalau kata seperti ini, ja'a rajulun. Itu artinya seorang laki-laki datang. Telah datang. Tapi seorang laki-lakinya kami tidak kenal dia. Oke, kami tidak tahu apa-apa tentang dia karena kan itu digunakan nakra di sini. Tapi kalau ada orang, mungkin sekarang ya, ada teman kami yang mau datang ke sini, tapi ada teman kami yang mau datang ke sini dan mungkin waktu dia datang itu saya tidak ada di sini ya. Dan mungkin waktu dari berkata ini ya, akhi sudah datang sudah datang laki-lakinya begitu ya, sudah datang laki-lakinya. Itu memang karena dia bicara sudah datang laki-lakinya, saya bisa paham bahwa dia berbicara tentang laki-laki yang saya menunggu. Oke, jadi sudah datang laki-lakinya artinya ini ja'a ar-rajulu. Laki-lakinya tambahannya di akhir katanya itu menjadi kayak ma'rifah. Saya sudah kenal dia. Tapi kalau katanya sudah datang seorang laki-laki, saya katanya dia siapa dia. Kenapa? Karena waktunya itu tidak tertentu ya. Waktunya tidak tertentu. Jadi kalau laki-laki yang tertentu itu harus tambahan alif wal lam pada akhirnya, maafkan di awalnya. Harus dimulai dengan alif wal lam di awalnya. Jadi ini nakra, ini ma'rifah, ini nakra, ini ma'rifah. Ini kalau menggunakan alif wal lam. Sedangkan kalau ad-dhamir itu, ad-dhamir kata ganti yang namanya pronoun itu selalu ma'rifah. Oke, selalu ma'rifah. Contoh seperti ini ya. Hadza kitabun. Ini artinya ini sebuah buku. Tapi kalau bicara kalau tambahan dhamir mungkin kita buka. Hadza kita buka. Ini apa? Ini buku kamu. Ini buku kamu. Yani kamu itu membuat kata buku ini keluar dari yang tertentunya ke yang apa? Ke yang tentu. Oke. Jadi hadza kita buka. Ini membuat kitanya terkenal ya pada pembicara dan pendengarnya. Oke. Jadi ad-dhamir itu menjadikan katanya
ma'rifah. Oke, maafkan, saya menjelaskan ini dulu, domir ini dulu ya. Karena itu mubah fi'il. Domir seperti saya, seperti anak. Memang anak itu ma'rifah. Kenapa? Karena ini saya. Oke. Atau kamu seperti anta atau anti. Oke, itu ma'rifah. Dan saya sudah menjelaskan ini dalam beberapa pertemuan yang lalu ya. Oke, anta itu kamu, anti itu kamu perempuan. Jadi kamu itu terkenal ya. Kamu itu diketahui oleh siapa? Oleh pembicara dan pandangannya, al-mukhatabnya juga. Karena kan itu ad-dhamir itu termasuk al-ma'rifah, oke, termasuk al-ma'rifah. Dan al-isyaratu juga seperti ini. Ini tidak perlu penjelasan lain lagi karena ini adalah ini. Oke, tidak ada yang tanya apa itu? Apa maksud dengan ini? Seperti ini kolamun, ini di sini adalah ini, enggak ada yang tanya lagi apa maksud dengan ini. Oke, setelah itu ada kata sambung ya, itu ismu mausul, seperti ini. Ismu mausul itu kita belum pernah mengambil itu ya, dan ismu isyarah juga ya. Oke, ismu isyarah, juga. Kata tunjuk ada yang digunakan untuk mufrad al-isyarah, ada yang digunakan untuk mufrad yaitu hadza. Seperti hadza qalamun. Ini kata tunjuknya. Oke, kata tunjuknya itu ma'rifah. Hadza qalamun, ini pena. Ini ma'rifah, ini nakirah. Kenapa ini ma'rifah? Karena ini ismul isyarah. Oke, hadza ini kalau dua digunakan untuk laki-laki atau yang bersifat laki-laki ya. Kalau dua itu digunakan hadzani. Ini hadzani qalamani. Hadzani qalamani kalau terletak pada keadaan ar-rafa, ini hadzani. Oke, kalau terletak pada keadaan an-nasbu menjadi hadzaini. Seperti ishtara itu. Ishtara itu hadzaini. Ishtara itu hadzaini. Kenapa di sini menjadi ya? Kenapa? Karena terletak pada keadaan an-nasbi. Oke, dan kita sudah tahu bahwa musanna itu dinasabkan dengan apa? Dengan aliyah. Oke, dan ini mulhaqu bi musanna. Ini mulhaqu bi musanna. Kenapa? Karena tidak mempunyai syarat musanna, tapi bentuknya seperti musanna, karena itu i'rabnya seperti musanna juga. Oke, jadi ini menyerupai musanna karena kan itu dinasabkan dengan ya dan dirafa'kan dengan al-alif. Jadi hadza digunakan untuk satu laki-laki atau yang bersifat laki-laki itu. Hadza ini digunakan untuk dua laki-laki. Hadza ini digunakan untuk dua juga. Sedangkan hadza ini dengan alif adalah dalam keadaan ar-rafa dan hadza ini keadaan an-nasb, Oke, ini tentang hadza dan hadza ini dan hadza ini. Tapi kalau perempuannya digunakan hadhihi. Hadhihi Fatimatu. Hadhihi Fatimatu. Hadhihi. Kenapa digunakan hadhi di sini? Karena khabarnya apa? Khabarnya musanna. Maafkan, muannas. Khabarnya muannas. Kalau laki-laki atau yang bersifat laki-laki itu digunakan hadza. Kalau yang perempuan atau yang bersifat perempuan itu digunakan hadhi. Hadhi Fatimatu. Hadhihi Thallajatu. Hadhihi Thallajatun. Hadhihi Thallajatun. Oke, ini tentang hadhi. Oke, tapi kalau musanna, kalau dua ini, kalau ini dua digunakan hatani. Oke, hatani. Kalau itu ini keadaan ar-rafa, oke, keadaan ar-rafa ada alif di sini. Tapi kalau keadaan an-nasbu, ini diganti ke ya.
hataini, hataini. Jadi hatani solihatani, solihah, ya apa ini? Solihah tani, hatani solihatani. Solihatan di sini ini tanda rafa'iyya, ini juga tanda rafa'iyya. Oke, tapi kalau ra'aitu hataini, solihataini. Yang penting dalam keadaan nasb atau khafdi itu, maka tanda nasbnya atau tanda khafdnya menjadi ya. Kenapa? Karena musanna itu dikhafadkan dan dimasukkan dengan al-ya. Oke. Ini tentang hadaini, hadhihi, dan hatan. Oke, setelah itu ada haulai, dan haulai itu digunakan untuk dua-duanya. Untuk jamak, digunakan untuk jamak. Jamak dua-duanya mudzakkar atau muannas digunakan haulai untuk jamaknya. Ini tentang al-isyarah, ini tentang al-isyarah. Oke, dengan urutan bagus ya. Hadza kalau satu, hadzani kalau dua, hadhihi kalau satu, hatani kalau dua, haulai untuk jamak. Haulai untuk jamak. Jamak mudzakkar atau jamak muannas digunakan haulai. Hadza, hadzani, hadhi, hatani, haulai. Ini setiap kali kita lihat ini ismu isyarah ini semuanya termasuk al-ma'rifah. Oke, ini tentang ismu al-isyarah. Seperti contoh apa? Hadza rajulun, ini seorang laki-laki. Hadzani rajulani, ya, apa itu? Hadzani untuk dua, oke, untuk dua. Hadhihi untuk satu perempuan, seperti hadhihi Fatimatu, hadhihi Solihatun, oke, hadhihi Thallajatun. Hatani digunakan untuk dua. Hatani Fatimatani, dan haulai muslimun dan haulai muslimat. Ini tentang ismul isyarah. Nanti oke, tentang ismul isyarah dulu. Setelah itu ada ismu mausul. Al-marfu' yang pertama itu dhamir, yang kedua itu ismul isyarah, yang ketiga itu ismul mausul. Yang digunakan untuk satu orang laki-laki digunakan alladzi. Oke, kalau dua digunakan apa? Alladzani atau alladzaini. Alladzani atau alladzaini. Satu seperti apa? Alladzi jaa amsi, yang datang kemarin. Dan alladzi itu artinya yang. Oke, yang datang kemarin. Alladzi jaa amsi, alladzi daraba Zaidan, yang telah memukul Zaid. Oke, alladzi duriba amsi, yang dipukul kemarin. Oke, alladzi artinya yang. Dan kalau dua atau dua hal itu digunakan alladzani. Seperti alladzani faza fil musabaqah.
allazani faza fil musabaqah. Ini ismul isyarah, dan setiap jumlah yang terletak setelah ini, maafkan, ini ism mausul, dan jumlah ini namanya silatul mausul. Silatul mausul. Silatul mausul. Ini ism mausul, ini silatnya. Ism mausul harus mempunyai jumlah. Harus mempunyai jumlah namanya silatul mausul. Oke. Alladzani, alladzi, alladzani, alladzina, semuanya harus mempunyai. Ism mausul harus mempunyai jumlah setelahnya, nama jumlahnya silatul mausul. Oke. Jadi ini untuk satu orang dan dua orang. Satu orang laki-laki atau satu laki-laki, dua laki-laki. Kalau dalam keadaan ar-rafu menjadi alladzani, keadaan an-nasbu menjadi alladzaini. Kalau jamak laki-laki itu digunakan ula, digunakan alladzina, maafkan, digunakan alladzina. Alladzina. Ini alladzaini, ini alladzina. Oke, ini alladzina. Dan bentuk alladzina ini digunakan untuk semuanya kalau dalam keadaan ar-raf'u atau nasbu atau khafdu. Apa itu bentuknya sama, alladzina. Alladzina seperti ini. Hal ra'aita alladzina? Ra'aita alladzina? مثلا سألوا عنك. هل رأيت الذين سألوا عنك؟ Hal ra'aita, apakah kamu melihat? Oke, alladzina sa'alu anka, yang tanya tentang kamu. Alladzina yang tanya tentang kamu. Tapi di sini untuk banyak orang ya, bukan satu orang, untuk banyak orang. Kalau dua orang itu digunakan alladzani atau alladzina. Kalau satu orang digunakan alladzi. Kalau jamak untuk laki-laki itu digunakan alladzina, digunakan alladzina. Oke, ini tentang alladzina, tentang ismul mausul. Kita kembali ke semuanya lagi ya. Tapi saya mau menjelaskan secara singkat saja dulu. Oke, ism mausul setelahnya ada oke, maafkan, ism mausul untuk satu alladzi, untuk laki-laki alladzi. Kalau dua alladzani. Atau alladzaini. Oke. Ini kalau perempuan allati, alladzani, allai, allai, allati. Oke. Kalau perempuannya digunakan allati. Kalau dua digunakan allatani. Kalau lebih dari dua, tiga ke atas digunakan allai atau allati. Allai atau allati. Ini yang dinamakan ism mausul. Dan ism mausul ini harus mempunyai jumlah setelahnya. Oke, harus mempunyai jumlah setelah seperti ini ya. Ja'a alladzi. Ini jumlahnya belum penuh. Harus ada yang memperpenuhkan jumlah ini, yaitu jumlah tusilah. Oke, alladzi seperti ja'a alladzi. Jadi kalau seperti ini ya, yang datang. Apakah ya itu nama seorang? Bukan. Jadi mungkin yang dipukuli kemarin, alladzi duriba amsi masalan. Alladzi duriba ams. Alladzi duriba ams. Ini jumlah in kata kerja. Oke. Kata kerja semuanya berfailnya. Jadi ini jumlah memperlukan kata ini. Oke, ini silatul mausul. Ini silatul jumlah ini dinamakan silatul mausul. Kenapa? Karena ini yang mempergunakan makna alladzi di sini. Ja'a alladzi duriba amsi. Ja'a alladzi duriba amsi maknanya yang telah dipukul kemarin datang. Yang telah dipukul kemarin datang. Ini datang yang dipukul kemarin, yang sendiri tidak bisa
Jadi harus mempergunakan dengan maafkan. Jadi jumlah ini mempergunakan makna allazi di sini. Oke, setiap mausul harus mempunyai jumlah yang namanya silatul mausul. Atau ja'a alladzani faza. Seperti tadi, oke. Sekarang ja'at allati fazat. Fazat. Ja'at allati fazat. Ini jumlahnya, ini jumlah karena fazat itu kata kerja dan subjeknya. Faza ini, fazat kata kerja sama subjeknya. Jadi itu jumlah. Ini jumlah ini mempergunakan makna allati. Oke, jadi ini yang dinamakan silatul mausul. As-sila. Oke, karena sila itu mempergunakan makna allati. Ja'at perempuan ini, ja'at allati fazat, yang apa itu namanya? Yang mana itu datang. Yang mana itu datang. Oke, jadi allati ini di sini adalah subjeknya. Tapi subjeknya membutuhkan jumlah ini karena jumlah ini memperlukan subjeknya. Ini subjeknya dan jumlah ini namanya silatul mausul. Oke, ja'at allati fazat. Ini tentang ismi mausul. Setelah itu ada yang dapat menerima al. Kita lihat kata seperti rajul. Rajul ini katanya menunjukkan yang ke hal yang tidak ditentukan, menunjukkan ke hal yang tidak ditentukan. Kenapa? Karena rajul itu artinya seorang laki-laki. Mungkin itu Zaid, mungkin itu Muhammad, mungkin itu siapapun saja yang bisa jadi rajulnya. Kenapa? Karena tidak ditentukan. Tapi dengan kemasukan al-walam ini, kalau memasukinya rajul menjadi apa? Menjadi ar-rajul. Ar-rajulu. Ini mana berada dengan mana yang di atas di sana. Oke, kalau contoh seperti ini, oke, digunakan dhaif ya. Ja'a dhaifun atau rajulun. Ja'a rajulun. Ja'a rajulun. Fataraktu. Oke, kata yang sederhana saja. At'amtu ar-rajula. Itu yang di sini. Di awal itu, ja'a rajulun. Ja'a rajul maknanya seorang laki-laki datang. Fa'at'amtu ar-rajula, dan saya memberikan dia makanan, memberikan orang-orangnya, laki-lakinya. Ini di sini laki-lakinya. Ini di sini maknanya laki-lakinya. Laki-laki yang mana? Apakah ini laki-laki yang baru atau laki-laki yang di awal? Ini kembali ke laki-laki yang di awal ya. Jadi ar-rajul itu alif walam di sini membuat katanya tertentu. Oke, membuat kata tertentu dari awal yang di sini. Kalau kita lihat kata rajulun di sini maknanya rajul di sini katanya menunjukkan ke hal yang tidak ditentukan, tapi kemasukan al Bukan. membuat jumlahnya
ditentukan ya. Dan kalau kita lihat jumlah di sini, ja'a rajulun fa'at'amtu ar-rajula atau fa'akramtu ar-rajula. Ja'a rajulun, orang ini tidak terkenal ya. Oke, karena itu tidak ditentukan. Ja'a rajulun fa akramtu ar-rajula. Rajula. Ja'a rajulun wa akramtu rajulan. Di sini ada dua jumlah di sini. Ja'a rajulun fa akramtu ar-rajula. Apa ini? Ar-rajula dan ja'a rajulun fa akramtu rajulan. Di sini rajul yang pertama di sini tidak terkenal ya. Tapi rajul yang di sini adalah rajul yang di sini. Ja'a rajulun, seorang laki-laki datang, fa akramtu ar-rajula, dan saya menghormati laki-laki ini ya. Itu maknanya di sini. Tapi kalau di sini ja'a rajulun, seorang laki-laki datang, fa akramtu rajulan, dan saya menghormati laki-laki lain. Maksudnya di sini. Karena ini nakra, ini nakra. Jadi tidak ada hubungan di antara dua-duanya. Tidak yang menunjukkan ke yang kedua di sini. Ini tidak tertentu, ini juga tidak tertentu. Oke, sedangkan yang di sini tidak tertentu dan ini sudah tentu. Ini tentang ini apa itu? Makna kemasukan al pada katanya. Oke, ini contoh yang kedua. Kalau sekarang kita sekarang menunggu mudarris, oke? Menunggu mudarris, dan tiba-tiba mungkin saya keluar, saya ke tempat lain ya, dan teman saya menelpon saya, akhi al-ustadz atau al-mudarris sudah datang. Mungkin kita sekarang menunggu mungkin mudarris nahwi, misalnya mungkin mudarris nahwi atau mudarris sarf atau mudarris balaghah atau mudarris fikih seperti itu ya. Tapi sekarang kalau kita bicara ini, akhi al-mudarris sudah datang. Kemasukan al ini menunjukkan ke al-mudarris yang kami menunggu. Ke mudarris yang kami tunggu di sini. Tapi kalau katanya ja mudarrisun, saya harus tanya dia, siapa? Mudarris apa? Apakah itu mudarris nahwi atau sarfi atau balaghah atau hadis atau usul fiqh seperti itu. Tapi dengan kemasukan al itu memang langsung saya mengerti bahwa mudarris yang kita menunggu sudah datang. Ja'a al-mudarrisu, itu memang mudarris yang kita menunggu. Atau seperti ini sekarang ya, saya tanya, mungkin sekarang kita punya kelas matematik atau kelas matematik ya. Dan saya telepon ke mas saya yang sudah ada di XQ ya. Saya tanya dia, Assalamualaikum, apa kabar? Apakah al-mudarris sudah datang? Apakah mudarris sudah datang? Dia tidak kata lagi mudarris apa. Kenapa? Karena dia tahu bahwa sekarang kita akan mulai kelas matematik atau kelas fiqh atau kelas hadis. Jadi kemasukan al ini membuat jumlahnya tertentu di antara pembicara dan pendengar. Di antara pembicara dan pendengar. Itu salah satu makna al di sana. Setelahnya, yang terakhir itu ada yang diidhafatkan ke salah satu ism itu ada dhamir, ada al-isyarah, setelahnya ada ismul mausul, ada dimasukkan al, 1, 2, 3, 4. Yang terakhir itu wal idhafah.
Inilah sini dan sini dan sini dan sini. Kata ini kitabun itu nakro. Kitabun yang kita buka apa saja. Nakro. Tapi dengan kalau diidafatkan ke atau disandarkan ke kata ganti mungkin kamu menjadi apa? Kita buka. Oke, ini sudah jadi apa? Sudah jadi ma'rifah. Dengan idhafah ke ka. Oke. Atau kitabuhu. Ini sudah jadi ma'rifah dengan apa? Dengan idhafatnya ke dhamir. Oke, kitabuhu sampai akhirnya. Ini tentang dhamir ya, tentang dhamir. Sedangkan ismul isyarah itu kalau ini sebentar. Kitabu ke diidafatkan ke ismul isyarah seperti kitab hadza. Oke, menjadi kitab hadza. Ini menjadi mudhaf ilaih seperti ini ya. Atau kitabu hadzi, kitabu hadzi. Oke, menjadi mudhaf ilaih. Karena asal kata ini nakra, ini ma'rifah. Setiap kali nakra itu diidafatkan atau disandarkan ke salah satu ma'rif di sini, maka kata nakra itu juga menjadi ma'rifah. Menjadi ma'rifah itu mengambil ma'rifah dari kata yang setelahnya. Oke, itu sama kalau kata apa? Kalau ism mausul juga. Kalau ism mausul juga, dan termasukkan alif lam juga seperti apa? Seperti oh, tersisa satu di sana, maafkan. Nanti saja. Oke, seperti kitabun. Tambahan ism ma'rifah ar-rajul, ini kitabun. Oke, kalau disandarkan ke ar-rajul itu menjadi kitabu ar-rajuli. Rajuli. Kitab rajuli. Kitab sekarang sudah jadi ma'rifah. Sudah mengambil apa? At-ta'rif dari kata ini. At-ta'rif dari kata ini. Karena kata ini ma'rifah, dan kalau kata ini disandarkan ke kata ini juga menjadi ma'rifah. Karena sudah seperti satu kata saja. Oke. Dan setelah ini itu, dan yang tersisa itu adalah alam. Adalah al-alam. Al-alam itu maknanya nama. Nama orang, nama tempat, nama hutan. Apa seperti Muhammad, Muhammadun, Zaidun, oke, Yazidu. Semua ya itu alam. Fatimatu, oke, Fatimatu, mungkin Jakarta. Semuanya alam ya, tapi ini alam ajami, nggak apa-apa. Tapi nama semuanya alam. Oke, jadi kalau didafatkan ke sini juga menjadi apa? Menjadi ma'rifah. Kalau kata seperti kitab juga. Kitabun. Ini nakra, dan Zaidun itu ini ma'rifah. Tanwin di sini bukan tanwin nakra. Oke, ini bukan tanwin nakra. Seperti saya pernah menjelaskan itu sebelumnya waktu. Saya pernah menjelaskan itu sebelumnya kan. Tanwin di sini bukan tanwin nakra. Oke. Tanwin di sini menguatkan atau menunjukkan bahwa kata ini kata benda. Kata ini kata benda. Oke, ini tanwin di sini bukan tanwin nakra. Tapi kitabun, kalau didasarkan ke kata Zaid itu menjadi kitabu Zaidin. Kitabu Zaidin. Kitabu Zaidin.
Oke, kitab Zaidin. Sekarang kitab itu sudah jadi ma'rifah. Sudah jadi ma'rifah. Ini tentang ma'rifah wan nakirah. Jadi selain ini, selain 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selain 6 ini nakirah. Dan salah satu tanda nakirahnya, oke, karena salah satu tandanya bagaimana bertanwin. Salah satu tandanya bertanwin. Kalau tidak ada dalam hal-hal yang tersebut ini ya. Oke, kita lihat bukunya lagi. Kita lihat bukunya lagi. Setelahnya itu, kalau ada pertanyaan, kalian bisa tanya. Datang ke nakra ma'rifah ya. Wan nakratu. Oke, dengarkan dulu ya. Katanya itu wan nakratu kullu ismin kan. Oh, maafkan, wa ma'rifah dulu. Katanya wal ma'rifatu khamsatu asya'a. Wal ma'rifatu khamsatu asya'a. Ini ada 5 macam ya. Al-ma'rifah itu mempunyai 5 macam. Yang pertama ismu mudmar. Seperti ana, seperti anta. Oke. Seperti ana, seperti anta. Tapi sebenarnya seharusnya kita tahu apa tarif ma'rifah dulu. Ma'rifah itu tarifnya madalla ala syai' mu'ayyan. Madalla ala syai' mu'ayyan. Ini lafaz yang menunjukkan beda tertentu. Lafaz yang menunjukkan benda tertentu seperti Zaidun itu menunjukkan ke seorang namanya Zaid, atau Muhammadun itu menunjukkan ke orang yang bernama Muhammad, atau Fatimah. Fatimah itu juga ma'rifah. Kenapa? Karena itu alam, ini nama seorang. Jadi kata Fatimah itu menunjukkan ke seorang yang bernama Fatimah. Jadi al-ma'rifah itu mempunyai 5 macam. Yang pertama al-ism al-mudmar, al-ism al-mudmar, yaitu kata ganti ana, anta sampai akhirnya. Yang kedua ismu alam. Ismu alam itu maknanya nama, seperti Muhammad, seperti Fatimah, seperti Zainab sampai akhirnya nama, juga termasuk di sini ismu alam. Selain itu ada ismu mubham. Ismu mubham itu ada 2 jenisnya. Ismu mubham itu maknanya ismu yang tidak jelas tanpa jumlah setelahnya atau tanpa sesuatu yang menjelaskannya. Oke, kalau kata seperti Fatimah itu jelas ya, nggak perlu apapun lagi. Seperti Ja'at Fatimah itu maknanya seorang perempuan yang namanya atau yang bernama Fatimah telah datang. Oke, sedangkan kalau bicara ini hadza itu membutuhkan saya menunjukkan ke halnya dengan apa, dengan tanggal. Oke, seperti ini hadza artinya ini membutuhkan saya menunjukkannya atau menjelaskannya dengan tunjuk. Oke, karena kayak itu dinamakan ismu mubham, yakni yang tidak jelas tanpa sesuatu lain. Sama dengan ismu mausul juga. Ismu mausul maknanya yang, tapi tidak maknanya tidak lengkap, kecuali ada hal yang menyempurnakan maknanya, yaitu yang menyempurnakan maknanya itu yang dinamakan silatul mausul. Silatul mausul adalah jumlah yang datang setelah kata sambungnya. Seperti hadza, seperti alladzi qala annahu sayati, atau jaa alladzi faza amsi, jaa alladzi faza. Faza di sini adalah jumlah yang menyempurnakan makna alladzi. Kalau saya bicara ini jaa alladzi saja dan saya diam, jaa alladzi maknanya yang datang.
itu bukan nama orang. Atau datang, ya, telah datang yang apa? Yang makan atau yang melakukan apa. Jadi yang itu membutuhkan jumlah yang menyempurnakan maknanya. Oke, karena kan itu dua-duanya ismul isyarah dan ismul mausul dinamakan mubham. Mubham maknanya yang tidak jelas sendiri harus mempunyai sesuatu lain yang menyempurnakan maknanya. Oke, itu tentang mubham. Seperti ini untuk mudzakkar dan hadihi untuk muannas dan haulahi untuk jamaknya, jamak mudzakkar atau jamak muannas, jamak mudzakkar atau jamak muannas. Seperti ini, haulahi muslimuna, haulahi muslim maknanya ini semua muslim, ini semua muslim. Oke, haulahi banatun, ini semua nama apa? Perempuan kan? Atau ini perempuan ya, atau perempuan juga ya. Dan selain itu ada ism mausul alladzi digunakan untuk satu laki-laki atau yang bersifat laki-laki, allati digunakan untuk satu perempuan atau yang bersifat perempuan, alladzani digunakan untuk alladzani digunakan untuk dua laki-laki, allatani digunakan untuk dua perempuan, alladzina digunakan untuk jamak laki-laki, dan allati atlati atau allai digunakan untuk jamak perempuan. Saya sudah menulis itu tadi di paper tulis ya. Oke, setelah itu ada nomor 4-nya. Ismul ladzi fi alif wal lam. Ismul ladzi fi alif wal lam seperti ar-rajulu, seperti ar-rajulu, seperti al-ghulam, seperti ar-rajulu, seperti al-ghulamu. Asalnya ghulamun. Asalnya ghulamun. Dan makna gulam itu pelayan apa saja atau seorang pelayan. Jadi itu tidak tertentu ya. Jadi dengan kemasukan alif wal lam ke jumlahnya, oke, itu membuatnya tertentu, membuat jumlah, membuat katanya tertentu ya. Pelayan, gulamun pelayan, oke, tapi al-gulamu itu maknanya pelayannya. Jadi itu sudah tertentu, sudah keluar dari yang tidak dikenal oleh pendengar atau pembicara dan menjadi yang diketahui oleh pembicara atau pendengarnya. Oke, setelah itu ada yang terakhir itu yang diidafatkan kepada salah satunya. Seperti apa? Kitabun ya, kitabu Muhammadin, kitabu hadza, kitabul ladzi, kitabul ladzi faza, kitabul ladzi faza, kitabu seorang yang menang, oke? Kitabu seorang yang, buku seorang yang menang, itu makna sudah. Buku seorang yang menang, oke? Kitabul ladzi faza, apalagi di sana? Sudah, kitab hadza, kitabul ladzi faza, kitab Muhammad sampai akhirnya. Ini tentang al-ma'rifah, tentang al-ma'rifah. Jadi perbedaan di antara ma'rifah dan nakra itu adalah apa? Adalah al-ma'rifah itu menunjukkan ke benda yang tertentu, sedangkan an-nakra menunjukkan ke benda yang tidak tertentu dan bersifat umum. Nakra selalu bersifat umum. Dan sekarang kita lihat di sini ya, wan nakratu kullu ismin syai'in fi jinsi la yakhtassu bihi wahidun duna akhar. Itu maknanya setiap isim, anakul ismi yang bersifat umum, yang bersifat seperti kata rajulun. Seperti kata rajulun maknanya seorang laki-laki. Mungkin itu Zaid, itu Muhammad, itu siapapun saja. Oke. Atau seperti kata imra'atun. Imra'atun termasuk apa? Fatimah, Zainab, semua termasuk ya. Jadi tidak tertentu. Oke, tidak tertentu. Tapi kalau kata seperti Fatimah itu nama seorang. Itu tentu. Oke, atau Zainabu itu nama seorang. Kalau saya bicara ini Ja'at Zainabu itu
tertentu. Kenapa? Karena itu bukan Fatimah, itu Fatimah tidak datang, Zainab tidak datang, selain Zainab tidak ada yang datang. Tapi kalau saya bicara ini, ja'at imra'atun, mungkin itu Fatimah, mungkin itu Zainab, mungkin itu apalagi, mungkin itu yang penting itu perempuan, karena semua perempuan itu bersifat apa? Imra'ah. Jadi imra'atun itu bersifat umum, di bawahnya banyak ya. Tapi kalau Fatimah itu nama satu orang saja. Oke. Wa katanya wa taqribuhu kullu ma salaha dukhul al-alif wal lam alaihi. Dan singkatnya, oke, yang bisa setiap kata yang bisa menerima al itu yang dinamakan an-nakro. Seperti kata rajulun. Rajulun bisa menerima al menjadi apa? Al-rajulu. Sedangkan kata seperti Zaid. Zaid itu nggak bisa menerima al. Kenapa? Karena Zaid itu ma'rifah dan al itu tanda ma'rifah juga. Jadi ma'rifah tidak bisa menerima tanda ma'rifah lagi. Sedangkan an-nakro seperti rajulun. Seperti rajulun. Itu nakro. Nakro bisa menerima tanda ma'rifah supaya atau sehingga ia menjadi ma'rifah juga. Rajulun dengan kemasukan al menjadi ar-rajulu. Menjadi ar-rajulu. Itu yang maksud di sini dengan an-nakiratu wal ma'rifah. Oke, di sini ada pertanyaan. Ukhti Fitri Amalia, ada pertanyaan? Tidak ada, Ustaz. Ukhti Dewi, ada pertanyaan? Ustadz izin bertanya, Kita serahkan. yang untuk wal isim mubham itu kan ada hadhihi, itu maksudnya yang telah jelas atau bagaimana ya? Apaan tadi sedikit nggak konsen, bisa diulangi lagi nggak terkait itu? Oke, teman. Ismu mubham itu artinya yang tidak jelas ya dari awalnya. Kalau kata seperti Fatimah, kalau saya bicara ini, siapa di sini mungkin? Saya bicara ini, qalat Fatimah tuh. Kamu memang tahu Fatimahnya, ini nama seorang. Tapi kalau saya bicara ini, jahaza. Tanpa saya menunjukkan ke orangnya dengan tangga, kami tidak bisa mengerti siapa dia. Mungkin sekarang mungkin banyak orang di depan saya seperti itu ya. Dan saya bicara ini, jahaza, tanpa menunjukkan dengan tangga saya. Kamu kata ya siapa? Jadi padahal ini ma'rifah, tapi maknanya tidak bisa paham kecuali dengan tunjukkan tangga seperti itu. Itu kalau isyarah. Oke. Dan yang kedua, karena mubham itu ada dua, ada isyarah dan mausul. Yang kedua itu ismu mausul. Ismu mausulnya gimana? Kalau kata yang dalam bahasa Indonesia itu kata yang seperti ja'a yang, yani maafkan, ja'a alladhi maknanya telah datang yang kamu tahu yang mana, yang melakukan apa. Oke, jadi yang itu membutuhkan jumlah yang melengkapi makna yang itu. Seperti ini ya. Kalau ja'a alladhi duriba ams, duriba atau ya ja'a alladhi duriba saja. Ja'a alladhi duriba, yang telah dipukul datang. Itu memang kamu paham. Oh, mungkin itu Zaid. Kamu sudah paham itu. Karena yang dipukul itu terkenal ya. Mungkin Muhammad, mungkin Zaid, nggak apa-apa. Yang penting itu yang dipukul itu kamu kenal dia, kamu tahu dia. Jadi yang sendiri kita tidak bisa mengerti atau memahami apa yang dimaksud di sana tanpa jumlah yang datang setelahnya yang mempergunakan maknanya, yaitu jumlah ismi, jumlah sila, namanya jumlah sila. Oke, jadi ismu isyarah dan ismu mausul dua-duanya termasuk ismu mubham. Kenapa? Karena padahal dua-duanya ma'rifah, tapi dua-duanya enggak bisa belum apa itu sempurna kecuali dengan isyarah atau dengan jumlah yang datang setelah ismu mausul itu yang dinamakan silatul mausul. Paham Ukhti atau masih kurang paham? Masih kurang jelas? Paham, syukran Ustaz. Oke, Ukhti Fitri, ada pertanyaan atau kurang jelas di sini?
Tidak ada Ustaz. Oke, Izzati ada Oke, Izzati. Oke, Okti Azizia ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita mulai saja an-na'tu. Kita mulai an-na'tu. An-na'tu itu katanya tabi'un lil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tankirihi. Taqulu qama Zaidun al-aqilu wa ra'aitu Zaidan al-aqila wa marartu bi Zaidin al-aqili. An-na'tu itu sifat. Itu sifat. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ada sifat juga di sana, seperti ini: Zaidun pendek, Zaidun tinggi, Zaidun cerdas, yang cerdas, maafkan, Zaidun yang cerdas, Zaidun yang tinggi. Yang tinggi itu adalah sifat pada Zaid. Oke, yang cerdas adalah sifat pada Zaid juga. Zaidun yang cerdas, Fatimah yang cerdas, Fatimah yang pintar. Oke, jadi sifat-sifat ini dalam bahasa Arab, bagaimana digunakan, bagaimana caranya, gimana caranya. Oke, jadi isim yang cerdas itu atau yang tinggi itu mengikuti isim yang sebelumnya, para i'rabnya mengikutinya. Kalau isim yang sebelumnya itu ma'rifah, ia juga menjadi ma'rifah. Kalau nakra menjadi nakra, kalau mansub menjadi mansub, kalau marfu menjadi marfu. Kalau mahfud menjadi mahfud. Kalau mufrad jadi mufrad juga. Karena kan itu limannya dinamakan pengikuti. Karena pengikuti hanya mengikuti ism yang sebelumnya. Hanya mengikuti lafaz yang sebelumnya. Oke. Jadi kata di sini tabi'un liman'uti. Ism yang pertama itu namanya man'ut. Karena itu yang disifati ya. Itu yang disifati, jadi itu man'ut. Ism yang kedua atau lafaz yang kedua itu namanya na'at. Oke, kita Oke, kita lihat kata ini. Zaidun banyak ya. Oke, Fatimah tuh. Oke. Az-zakiyatu. Mungkin ja'at Fatimatu az-zakiyatu. Di sini ini kata kerjanya kan. Oke, ini subjeknya. Dan subjeknya alam. Ini nama, oke. Ini alam. Dan karena alam itu nakra atau ma'rifah? Ma'rifah ya. Ma'rifah. Jadi ini juga harus jadi ma'rifah. Ini sifatnya. Oke. Yang pertama ini yang dinamakan man'ut. Karena ini disifati ya. Ini disifati oleh apa? Zakiyah. Ini sifatnya. Ini sifat Fatimah, dia yang cerdas. Yani Fatimah yang cerdas datang. Oh ya, maaf, yang pintar ya. Fatimah yang pintar datang. Fatimah yang pintar datang. Fatimah yang pintar datang. Jadi Fatimah ini orangnya yang pintar, ini sifatnya. Oke, Fatimah
ini man'ut atau mausuf. Ini naatnya. Oke, Fatimah yang pintar datang, ini man'ut, ini naatnya. Naat ini yang pintar itu harus mengikuti ini. Kalau lafaz yang pertama ini nakra, ini jadi nakra. Kalau ini ma'rifah, ini jadi ma'rifah. Kalau ini musanna, dua, ini jadi musanna. Kalau ini jamak, ini jadi jamak. Oke, ini selalu mengikutinya. Oke, jadi Fatimah itu ini ma'rifah, jadi ini juga ma'rifah. Kalau seperti ja'a, rajulun. Tawilun. Ja'a rajulun tawilun, seorang laki-laki tinggi. Seorang laki-laki yang tinggi datang. Oke, ja'a kata kerja, ini subjeknya. Oke, ini sifatnya. Rajulun ini nakra. Apa ini? Ini rajulun nakra, tawilun juga nakra. Kalau ini nakra, ini harus jadi nakra. Kalau ini ma'rifah seperti Fatimah itu, ini juga harus jadi sifatnya harus jadi ma'rifah juga. Jadi ja'at fi'il madhi mabni 'ala fathi. Oke. La mahalla min al-i'rab, ta harf ta'nis mabni 'ala sukun, itu saja. Fatimah itu ini subjeknya. Jadi ini fa'ilun marfu'un wa alamat rafihi ad-dhammatu adh-dhahirah. Az-zakiyyatu sifatnya. Naat ini sifatnya. Na'tu marfu' wa alamat rafihi adh-dhahirah. Jadi kalau sifatnya, kalau man'utnya mansub, ini jadi mansub. Kalau man'utnya marfu', ini jadi marfu'. Kalau majrur, jadi majrur. Ini enggak punya, tidak bisa bekerja sendiri. Hanya mengikuti yang sebelumnya saja. Ini mengikuti yang sebelumnya saja. Seperti sini juga. Ini nakra, juga nakra. Tidak boleh ja'a rajulun at-tawilu. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena man'utnya, lafaz yang pertama itu nakra, ini tidak bisa jadi ma'rifah. Oke, ja'a rajulun, seorang laki-laki yang tinggi telah datang. Oke, atau ini tentang sifat. Di sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Ustaz. Apakah ada pertanyaan di sini? Oke, katanya, kita lihat di dalam katanya di sini, tabi'un lil man'uti fi rafi. Yani ism yang kedua di sini, lafaz yang kedua ini mengikuti lafaz yang pertama di mana pada rafa'nya. Kalau yang pertama ini marfu, ini juga harus jadi marfu. Kalau yang pertama di sini mansub seperti apa? Mansub seperti ishtara itu. As-sayyarata al-jadidata. Oke, ishtara itu as-sayyarata al-jadidata. Di sini kata kerja dan subjeknya fi'il wa fa'il. Oke, ishtara itu ini fa'ilnya. As-sayyarata objeknya maf'ulun bihi. Oke, al-jadidah ini sifat pada mobilnya. Al-jadidah itu sifatnya. Oke, naat. Kita lihat karena ini ma'rifah, ini ma'rifah. Karena ini mansub, ini juga mansub. Oke, ishtara itu as-sayyarata al-jadidah. Apa itu? Saya telah membeli mobil baru, atau mobil yang baru. Oke, mobil baru atau mobil yang baru. Mobil yang baru itu adalah sifat pada mobil di sini. Oke, jadi ishtara itu as-sayyarata al-jadidata, ini sifat pada as-sayyara. Sayyara maf'ul mansub, ini juga jadi mansub.
Kalau marfu jadi marfu. Kalau mahfud jadi mahfud. Oke, jadi ini tentang na'at dan man'utnya. Kita kembali ke bukunya. Oke, di sana katanya an-na'tu tabi'un lil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi. An-na'ti itu lafaz yang kedua itu mengikuti lafaz yang pertama pada rafa'nya dan nasbinya dan khafdinya wa ta'rifinya. Kalau lafaz yang pertama itu ma'rifah, yang kedua juga harus jadi ma'rifah. Seperti contoh tadi itu ja'at Fatimatu ad-dzakiyatu. Ad-dzakiyatu tidak boleh ja'at Fatimatu dzakiyatun, tidak. Di sana dzakiyatun tidak jadi na'at lagi. Oke. Tapi ad-dzakiyatu menjadi na'at di sana. Wa ta'rifihi wa tankirihi, kalau lafaz yang pertama itu nakra, lafaz yang kedua juga harus jadi nakra. Taqulu qama Zaidun al-aqila. Zaidun yang apa? Zaidun yang berakal telah berdiri. Zaidun yang berakal telah berdiri. Wa ra'aitu Zaidan al-aqila. Ra'aitu Zaidan al-aqila. Zaid, saya telah melihat Zaid yang berakal juga. Yang berakal atau bisa diartikan juga cerdas ya. Karena akil itu maknanya cerdas ya. Bisa diartikan juga cerdas. Oke, Zaidun yang berakal atau Zaid yang cerdas telah datang. Yang cerdas telah datang. Amaratu bi Zaidin al-aqil. Amaratu bi Zaidin al-aqil. Di sana juga kita lihat Zaidin. Zaidin di sana dengan kasrah, al-aqil juga menjadi bikasrah. Setelah itu beliau melanjutkan wal ma'rifatu khamsatu asya'a al-ism al-mudmar nahwu ana wa anta wal ism al-alam nahwu Zaid wa Makkah. Zaidin wa Makkah nahwu Zaidin wa Makkah. Oke, Zaidun wa Makkah. Zaid wa Makkah. Wal ism al-mubham itu dua, ism al-isyarah dan ism apa? Dan ism mausul. Contohnya, contoh ism isyarahnya hadza, hadhi, haula'i, wa ismul ladzi fi. Oke, dan contoh ism mausulnya alladzi, allati, alladzani, allatani. Oke, wal ismul ladzi fi alif wal lam. Ism yang mempunyai alif wal lam atau dapat menerima alif lam, yang mempunyai alif wal lam itu contohnya ar-rajulu dan al-ghulamu. Wa ma udhifa ila wahid min hadhihi al-arba', dan yang disandarkan atau yang didafatkan ke salah satu yang ke apa? Empat yang tersebut itu yang didafatkan ke empat yang tersebut. Oke, juga menjadi ma'rifah. Wa nakratu kullu ismin syai'in fi jinsihi la yakhtassu bihi wahidun duna akhar. Wa taqribuhu kullu ma salaha dukhulul alif wal lam alaihi nahwu ar-rajulu, karena asalnya rajulun. Rajulun setelahnya bisa menerima alif wal lam, oke, supaya menjadi ma'rifah. Jadi setiap nakra, setiap isim yang bisa atau yang bisa menerima alif wal lam dan alif wal lamnya menjadi kayak ma'rifah, itu yang dinamakan atau itu termasuk nakra. Ar-rajulu asalnya rajulun. Al-farasu asalnya farasu. Ini sampai di sini untuk hari ini. Apakah ada pertanyaan atau yang kurang jelas? Oke, apakah ada pertanyaan? Jelas, Kalau tidak ada Ustaz. pertanyaan atau kalau ada nanti bisa tanya di grup ya. Oke, ini cukup untuk hari ini ya. Besok insya Allah kita lanjut dari mana itu? Dari bab al-'athf dan al-'athf sampai
Al-Badal insyaallah besok ya. Insyaallah. Semoga Allah SWT memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin. Subhanaka wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.